Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita pada episode pertama, yaitu membahas tentang thaharah di dalam kitab Fathul Qorib ini. Dan episode pertama sudah kita bahas macam-macam air dan air yang bisa digunakan untuk bersuci atau menghilangkan hadas. Nah, di sini saya akan menjelaskan masih dalam pembahasan thaharah, tapi di sini dalam pembahasan sesuatu yang najis itu bisa disucikan melalui penyamakan. Faslun fi dzikri syai'in minal a'yani al-mutanajjisati wa ma yadhuru minha bid-dibaghi. Di sini saya akan menjelaskan sesuatu yang najis bisa menjadi suci dengan melalui proses-proses menyamakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi dzikri syai'in minal a'yani al-mutanajjisati wa ma yadhuru minha bid-dibaghi wa ma la yadhuru. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang sesuatu yang najis bisa suci apabila melalui proses-proses penyamakan. Wa ma yadhuru minha bid-dibaghi, yaitu dengan proses penyamakan. Contohnya hewan yang sudah menjadi bangkai itu bisa suci kulitnya apabila melalui proses penyamakan. Jadi hewan yang sudah mati itu bisa menjadi suci apabila melalui proses penyamakan. Wa juludul maitati kulliha tathuru bid-dibaghi. Kulit hewan semuanya itu bisa suci. Kulit hewan yang sudah menjadi bangkai itu bisa menjadi suci apabila melalui proses penyamakan. Jadi semua kulit hewan yang sudah menjadi bangkai itu bisa suci apabila melalui proses penyamakan. Tapi di sini pembahasannya tidak semuanya kulit hewan itu bisa disamak atau bisa suci. Hewan yang menjadi bangkai itu bisa disamak atau bisa suci dengan melalui proses penyamakan. Itu hewan yang dihalalkan untuk dimakan, hewan yang halal untuk dikonsumsi. Tetapi apabila hewan yang haram untuk dikonsumsi atau haram untuk dimakan, maka hewan tersebut tidak bisa disucikan. Kulit hewan tersebut tidak bisa disucikan. Seperti halnya anjing, babi itu tidak bisa disamak atau tidak bisa disucikan kulitnya, karena anjing dan babi itu merupakan hewan yang diharamkan untuk dikonsumsi menurut syariat Islam. Maka babi dan anjing itu tidak bisa disamak atau tidak bisa disucikan kulitnya. Hewan yang bisa disamak kulitnya yaitu hewan yang dihalalkan untuk dimakan seperti sapi, kambing, unta dan lain sebagainya. Itu bisa disamak atau bisa suci kulitnya walaupun hewan tersebut sudah menjadi bangkai. Wa kaifiyatud dabghi, cara untuk menyamak, ayyanzi'a fudulal jildi mimma yu'affinuhu minad dami wa nahwihi bi syai'in harifin ka'asfin walau kana harifun najisan. Cara untuk menyamak kulit hewan yang sudah menjadi bangkai itu yaitu harus dengan melepas kotoran-kotoran yang nempel pada kulit. Kotoran-kotoran yang membuat kulit tersebut bisa berbau busuk. Itu kita harus melepasnya. Ayanzi'a fudulal jildi mimma yu'affinuhu. Kita harus melepas kotoran-kotoran yang nempel pada kulit hewan tersebut sehingga menjadi bersih. Dan alat untuk menyamak hewan tersebut, kulit hewan yang sudah menjadi bangkai tersebut, yaitu harus dengan benda yang mempunyai rasa pahit. Seperti pohon, di sini dijelaskan bahwasanya seperti pohon apes, ka'asfin, seperti pohon apes. Jadi alat untuk menyamak kulit hewan tersebut harus benda yang mempunyai rasa pahit.
sekalipun benda tersebut merupakan benda yang najis. Di sini dijelaskan bahwasanya seperti halnya kotoran burung, di sini kadar kihamamin, seperti kotoran burung dara, itu bisa digunakan untuk menyamak kulit bangkai, kulit hewan yang sudah menjadi bangkai. Nah, biasanya ada pertanyaan seperti ini, apakah hewan yang sudah disamak itu bisa dikonsumsi atau bisa dimakan? Di sini ada dua pendapat. Yang pertama yaitu suci dohir batinnya, sehingga kita bisa membawa sholat atau sholat di atasnya. Tetapi pendapat yang kedua di sini yaitu hanya suci batinnya saja, sehingga apabila kita membawa untuk sholat maka harus kering. Apabila tidak kering maka kita tidak bisa digunakan untuk sholat. Masalah bisa dikonsumsi atau tidak bisa dikonsumsinya, di sini ada dua pendapat juga. Mayoritas ulama mengatakan bahwasanya tidak boleh dikonsumsi hewan, walaupun hewan tersebut, kulit hewan tersebut sudah disamak, maka mayoritas ulama mengatakan tidak bisa dikonsumsi. Tetapi pendapat lain dari qaul ashahnya Imam Syafi'i, di sini menjelaskan bahwasanya boleh, setelah disamak boleh dimakan atau bisa dikonsumsi. Ini merupakan penjelasan yang ada di dalam kitab Al-Mawsu'at Al-Fiqhiyah. Nah, selanjutnya kita lanjut pada fi bayani ma yahrumu istimaluhu minal awani wa ma yajuzu. Jelaskan tentang bejana atau tempat air yang tidak boleh digunakan dan boleh digunakan. Wala yajuzu fi ghairi daruratin li rajulin aw imra'atin istimalu syai'in minal awani adz-dzahabi wal fiddati. Jadi di sini tidak boleh laki-laki maupun perempuan apabila tidak darurat menggunakan wadah atau tempat air yang terbuat dari emas dan perak. Jadi kita tidak boleh menggunakan tempat air seperti tempat air minum, tidak boleh menggunakan yang terbuat dari emas dan perak. Baik wadah tersebut digunakan untuk minum atau makan, maka tidak boleh digunakan apabila terbuat dari emas dan perak. Maka kita harus menggunakan tempat atau wadah yang tidak terbuat dari emas atau perak. Walaupun tempat tersebut disepuh dengan emas hanya sedikit, maka itu tidak boleh digunakan. Apabila sepuhan tersebut dipanggang di atas api dan kemudian disepuhkan pada wadah tersebut, maka tidak boleh digunakan. Dan tidak boleh juga menggunakan wadah yang ditambal dengan emas dan perak, itu juga tidak boleh digunakan. Apabila tambalan tersebut dalam kadarnya terlalu banyak, maka tidak boleh digunakan. Tapi apabila hanya untuk kepentingan syariat, maka itu dibenarkan atau dibolehkan oleh syariat. Seperti untuk dijadikan hiasan, maka itu makruh digunakan atau makruh hukumnya. Tetapi apabila tambalan tersebut gunakan logam emas, maka itu mutlak hukumnya haram, itu menurut Imam Nawawi. Tapi apabila darurat, dalam halnya darurat di sini apabila kita tidak menggunakan wadah tersebut yang ditambal dengan emas atau terbuat dari emas, maka kita bisa menjadi sakit sehingga berujung pada kematian, itu maka boleh menggunakan wadah yang terbuat dari emas tersebut. Tetapi apabila tidak ada kedarurutan, maka tidak boleh digunakan. Mungkin sampai di sini pembahasan kita pada kali ini. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.